Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Akhirnya, trailer terbaru untuk movie ketiga My Hero Academia rilis di hari Senin yang lalu di channel Toho Animation. Dan ya, cukup banyak sekali menampilkan petunjuk dan beberapa konflik yang akan terjadi nantinya. Seperti adanya villain baru, kekuatan Flektor yang sedikit diperlihatkan, dan beberapa problem yang mulai terungkap mengenai apa yang sebenarnya terjadi di movie ketiga ini. So, bukan channel Rimonto lagi namanya kalau kita gak bahas secara detail. Dan untuk itu di konten kali ini akan kita breakdown secara detail dari scene per scene mengenai trailer terbaru untuk movie ketiga My Hero Academia. Sengaja admin gak sebutin judulnya soalnya admin gak jago sebutin. Hehe. Dan seperti biasa akan kita bagi ke beberapa segmen biar lebih beraturan nantinya. Oh ya, sebagai catatan, ini adalah konten ketiga untuk pembahasan movie ketiga. Jadi admin sebelumnya sudah membuat 2 konten yang lebih dulu membahas movie ketiga ini. Jika berkenan kalian bisa singgah ke konten sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Teror pada Quirk. Trailer dibuka dengan scene yang berada di markas Humares, di mana pada scene ini, para anggota Humares dan si Flektor sedang meneriakan slogan mereka yang adalah The Salvation of Humanity, atau keselamatan umat manusia. Kemudian scene dilanjutkan dengan monolog dari Flek yang berkata bahwa kami, anggota Humares, harus bertindak, bahkan jika harus menodai bumi dengan darah. Apakah kita harus memohon untuk keselamatan manusia? Dari monolog Flek ini saja, sebenarnya langsung bisa kita identifikasi bahwa Humares adalah kelompok villain. Dan kalau dikaitkan dengan slogan yang berbunyi keselamatan umat manusia, maka akan sangat kontradiksi dengan aksi yang akan mereka lakukan nanti, di mana mereka akan meneror manusia berquirk di seluruh dunia dengan asap trigger. Kita lalu diperlihatkan dengan jelas buku yang berjudul Quirk Doomsday Theory, di mana buku tersebut berisikan teori singularitas quirk yang sebelumnya disusun dari ilmuwan yang diduga adalah Dr. Ujiko, salah satu anggota League of Villains, di mana buku ini kemungkinan menjadi kitab rujukan dan menjadi dasar ideologi terbentuknya organisasi Humares. By the way, kita juga ditunjukkan seberapa banyaknya anggota organisasi Humares ini, dan ya, maybe ini nanti akan disebar ke seluruh penjuru dunia. Persebaran pahlawan dan bagaimana mereka bisa disatukan kembali. Setelah mendengar khotbah dari Flektor, scene kemudian bergeser ke beberapa karakter yang sedang berada dalam pesawat. Yang kalau kita merujuk di trailer sebelumnya, mereka ini akan disebar ke beberapa negara yang menjadi titik munculnya pemberontakan oleh Humares. Oke, mungkin akan kita berteori sedikit mengenai beberapa scene ini. Kemudian kita diperlihatkan beberapa tim seperti tim Fat Gum yang akan stay di Jepang bersama geng Orca, agensi Delarkes ke Mesir, agensi Ryukyu ke Prancis, dan Deku, Bakugo serta Soto yang mungkin sudah ke Oseon. Di akhir khotbahnya, kita kemudian diperlihatkan satu scene yang menimbulkan tanda tanya besar, di mana Flek sedang berdiri di tumpukan tubuh para murid Yue. Dan ini cukup nampak kelihatannya. Nah, untuk menjawab hal ini, admin ada teori sendiri. Mungkinkah scene dalam pesawat ini adalah scene di mana menuju pertarungan yang kedua kali di markas Flektor atau negara Oseon? Soalnya di sini kita akan merujuk pada trailer pertama sebelumnya, di mana para hero sudah dikumpulkan dan bersiap pula untuk bertarung. Yang mungkin di movie ini nantinya akan ada 2 kali pertarungan, yaitu pertarungan pertama akan dibagi ke beberapa negara, dan karena markas Flek yang ada di Oseon, maka untuk pertarungan kedua, seluruh hero nantinya akan dikumpulkan untuk menggagalkan rencana Flektor, yang adalah ancaman bom waktu trigger. Tapi bisa saja opini admin akan menjadi kebalikan, sebab nanti di beberapa scene berikutnya, ada scene yang menimbulkan pertanyaan baru lagi, mengenai mengapa bisa beberapa siswa Yue menjadi pijakan dari si Flektor. By the way, beberapa scene yang menunjukkan berada di dalam pesawat ini memperlihatkan pula beberapa hero yang sepertinya dari luar negeri. Dan bagi kalian yang nanya, "Bang, hero dari Indo mana bang?" Mana saya tahu, tunggu sajalah nanti. Teror dimulai. Setelah scene menunjukkan Flek berdiri di tumpukan tubuh murid Yue, scene kemudian bergeser memperlihatkan kelopak mata dari si Flek yang berdengung dan bercahaya. Yang ini sebenarnya masih misterius juga, dan belum ada petunjuk mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada si jin botol ini. Setelah itu, scene kemudian bergeser ke jalur kereta bawah tanah, di mana terdapat kereta yang kalau diperhatikan lebih detail, kereta ini sepertinya milik Humares, sebab terdapat logo Humares itu sendiri. Kereta tersebut mengeluarkan asap trigger berwarna hijau, yang langsung muncul ke tengah kota lewat jalur saluran air, dan kekacauan pun dimulai. Tiba-tiba, seluruh warga mengaktifkan quirknya secara paksa, dan lebih parahnya lagi, quirk yang keluar sudah tak terkendali.
Ya seperti biasalah, efek trigger adalah doping untuk memperkuat quirk seseorang. Dan yang dilakukan oleh Humares adalah membuat seluruh warga di berbagai belahan dunia terpaksa terkena trigger. Nah, mampus gak tuh? Kalian bisa lihat ada beberapa warga dan pahlawan yang tiba-tiba quirknya menggila setelah scene asap trigger menyebar di tengah kota. Entah itu di benua Asia, Afrika, Amerika, maupun Amerika Latin, dan titik yang mendapat insiden lebih banyak sepertinya di benua Eropa. Hal ini bisa terjadi karena Eropa adalah tempat di mana negara Ocean berada, dan Ocean adalah pusat markas dari Humares. Hal ini terungkap di episode 16 yang lalu, di mana pengiriman trigger dari Jepang ke Ocean digagalkan oleh Selkie dan agensi Ryukyu. Oh ya, ini baru awal kasus terjadinya teror ya. Nanti selanjutnya, teror akan semakin menyebar luas. By the way, setelah terjadinya asap trigger, para warga sudah tak sadarkan diri, namun quirknya masih tetap aktif. Ada dugaan beberapa fan teori, kalau setelah mereka mengaktifkan quirknya dengan trigger, maka quirknya perlahan musnah dan endingnya mereka menjadi quirkless. Tapi ya, sepertinya dugaan tersebut masih belum dapat dibuktikan. Deku jadi buronan. Di trailer ini juga, mulai sedikit terungkap petunjuk mengapa Deku bisa jadi buronan pada movie ketiga ini. Dan rupanya dua orang temannya yaitu Bakugo dan Soto sepertinya terkena getahnya pula. Jadi bisa diduga bahwa Deku tidak sendirian difitnah, melainkan si trio kampret ini juga sama-sama difitnah sebagai buronan yang telah melakukan pembantaian massal. Kita lalu diperlihatkan si Rudy Soul, si karakter original dan warga asli di negara Ocean, di mana kemampuan Rudy Soul yang adalah parkour akhirnya ditunjukkan, di mana aksi yang Rudy Soul lakukan adalah mencuri chip data yang diduga adalah sebuah program antivirus untuk menggagalkan rencana Humares. Perlu diketahui bahwa organisasi Humares ini sepertinya dibekali dengan teknologi mutakhir, sebab sebelumnya di episode 16, si pelaut ilegal mengungkap bahwa Humares mengawasi mereka lewat satelit, yang hal ini mengindikasikan bahwa Humares adalah organisasi yang tidak main-main dengan rencana yang mereka lakukan. Scene lalu bergeser ke Rudy dan Deku yang dikejar oleh polisi. Diperlihatkan pula bahwa kini Deku sudah sangat mahir dalam memakai Black Whip. Nah, ngomong-ngomong soal kejar-kejaran dengan polisi, ada kemungkinan bahwa yang sebenarnya dikejar ini adalah Deku, sebab Deku di sini nampaknya sudah menjadi buronan internasional. Yang hal ini didukung dengan Rudy yang berkata ke Deku, "Kau adalah pembunuh dan sekarang saya adalah komplotanmu." 3 Musketeer versus Humares. Scene beruntun lalu diperlihatkan dengan dialog yang diucapkan oleh Deku dan Bakugo, di mana dialog tersebut berbunyi, Humares terlibat dan Humares memiliki hubungan, di mana pada salah satu scene beruntun menunjukkan chip data yang maybe seperti yang admin bilang tadi adalah virus untuk menggagalkan rencana Humares. Nah, pada dialog tersebut terjadi, scene menunjukkan Bakugo, Deku dan beberapa anggota Humares sudah mulai beraksi. Contohnya ada scene yang menunjukkan bola besi, yang bola besi ini adalah milik salah satu antek Humares yang adalah si Dero. Oh ya, untuk penjelasan beberapa karakter yang nanti akan muncul di movie ini akan kita bahas di konten khusus, soalnya ada cukup banyak ternyata. Tak lupa ada juga anggota Humares lain yang sedang memanah Deku dan Rudy di jembatan, yang pastinya ini akan nyambung dengan di trailer sebelumnya, di mana Deku dan Rudy sedang diburu oleh anak panah warna hijau bercahaya di bawah jembatan, di mana anak panah tersebut adalah salah satu kekuatan dari anggota Humares yang adalah Beros. Jadi di konten sebelumnya, yang sempat admin duga mereka adalah pahlawan lokal, ternyata mereka berdua ini adalah villain dari Humares. Selanjutnya ada 2 scene yang menunjukkan Soto dan Bakugo yang sedang diserang oleh villain, di mana Bakugo yang sedang menangkis pedang dan Soto yang berada dalam gumpalan kekuatan berwarna ungu. Beberapa antek Humares berjubah kemudian ditunjukkan dan mereka terlihat menyerang pula dengan quirk yang mereka miliki. Jadi ini masih misterius juga. Jika Humares adalah organisasi anti quirk, maka mengapa anggota yang mereka miliki adalah golongan manusia berquirk? Ya, lagi-lagi kita tunggu saja movie-nya tayang nanti. Oh ya, Humares kini juga berhasil menguasai media internet di seluruh dunia. Dan ya, seperti yang admin bilang tadi di segmen ketiga, bahwa teror akan semakin meluas. Dan kalian bisa lihat kini teror asap trigger sudah menyebar ke Australia, Singapura, India, dan Malaysia serta negara lain. Pertarungan melawan waktu. Setelah beberapa scene pembuka tadi, kita akhirnya sampai ke pertengahan trailer yang akhirnya mengungkap bahwa yang dihadapi oleh seluruh hero dan Deku di sini adalah pertarungan melawan waktu, di mana mereka dikejar dengan sisa waktu 2 jam sebelum manusia di seluruh dunia akan diselamatkan oleh Humares. Diselamatkan dalam hal ini adalah dengan cara disebarkan asap trigger di seluruh dunia oleh organisasi Humares, yang kita tahu ini adalah tindakan kejahatan. Beberapa scene beruntun lalu memperlihatkan trio kita yang mulai baku hantam dengan villain seorang diri. Mulai dari Soto yang bertarung dengan Leviathan, Bakugo yang bertarung dengan Serpentes, dan tentu saja Deku dengan Vector. Oh ya, sebelum itu, kita juga diperlihatkan satu mesin yang sedang Vector datangi, dan bisa jadi mesin inilah yang menjadi incaran para hero untuk menggagalkan bom waktu yang tersisa 2 jam lagi. Scene lalu bergeser dengan cepat ke beberapa hero yang juga mengambil peran,
seperti Clairvoyance yang sedang memakai quirknya, geng Orca yang sedang memakai ekolokasinya, dan masih banyak lagi. Kita lalu diperlihatkan sedikit kemampuan dari Flag yang mampu menciptakan beberapa cermin hanya dengan satu tangan, dan ini masih menjadi misteri pula. Satu hal yang admin soroti pada beberapa scene adalah pada scene Soto yang melompat menerjang masuk ke dalam mulut monster. Yang kalau opini admin sendiri, ini kemungkinan adalah Leviathan yang mampu mengidentifikasi dirinya, sehingga Soto berniat untuk mengalahkan Leviathan dari dalam tubuhnya. By the way, aksi ini mengingatkan kita dengan salah satu scene ikonis di film Guardian of the Galaxy Volume 2, di mana Drax melakukan hal yang sama dengan yang Soto lakukan. Yang bisa jadi Bang Hori lagi-lagi mengambil referensi dari scene ikonis Drax saat melawan monster di Guardian of the Galaxy 2. Setelah itu, pertarungan Deku dan Flag pun diperlihatkan sangat sengit, di mana kini Deku yang penuh luka terus baku hantam dengan Flag. Nah, ada hal unik saat terjadinya antara adu tinju Deku dan Flag di sini, di mana Deku yang kita tahu memiliki special effect one for all seperti listrik hijau, sedangkan Flag memiliki efek listrik biru. Dan ditambah lagi saat adu tinju, terdapat beberapa lapisan kekuatan berwarna biru yang dihasilkan. Dan ya, masih perlu didiskusikan lebih lanjut soal ini. Jika kalian punya pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Trailer ini ditutup dengan menampilkan scene yang menunjukkan sisa waktu tinggal beberapa detik lagi sebelum rencana Humares dapat realisasikan. Kemudian diselesaikan dengan Deku yang kini menerjang dengan tinjuan ke arah Flexor, dan trailer ini pun selesai. Sebenarnya, masih ada yang menjangkal mengenai trailer kali ini, di mana ada banyak sekali scene yang membingungkan kita mengenai Humares, latar waktu, dan identitas Flexor yang sebenarnya. Tapi ya, namanya trailer, tidak lengkap namanya kalau tidak menimbulkan tanda tanya besar. Oh ya, soal waktu yang tersisa beberapa detik tadi, jika kita kaitkan dengan trailer sebelumnya, maka kemungkinan rencana Hiro dan Deku pada akhirnya gagal, dan rencana Humares untuk mengaktifkan serangan asap trigger akhirnya berhasil. Itulah mengapa di beberapa scene awal menunjukkan warga yang sudah terkena trigger, yang mungkin rencana para hero sudah gagal. Tapi tidak menutup kemungkinan pula ada rencana lain yang kita tidak tahu pasti. Sebelum konten ini berakhir, di trailer ini sama sekali tidak menampilkan Deku, Bakugo, dan Soto yang memakai Steel Suit. Dan ini membuat kita para fans jadi bingung, sebenarnya apa tujuan dari Steel Suit tersebut? So, seperti biasa, admin tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Oke lah, pembahasan kita panjang sekali, padahal trailernya cuma 1 menitan. Dan untuk pembahasan siapa saja karakter baru yang akan terlibat akan kita bahas di konten khusus. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.